Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak Bapak hari ini? Sehat semua? Sehat. Semangat ya dalam menuntut ilmu. Ini adalah proses dalam kalian mengejar cita-citanya atau merintis masa depan ke arah yang lebih baik dan menempuh proses pembelajaran secara formal. Hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran PPKN, yang mana hari ini kita akan membahas masalah Pancasila sebagai ideologi. Oke, sebelum kita lanjut, Bapak ingin mengambil absen terlebih dahulu. Ahmad Husaini Al-Fadli. Alfa. Tidak ada kabar ini. Arya Sapitri. Amelia Putri. Anas Suganda. Anggi Ardianto. Sebelum Bapak lanjut kepada pokok bahasan ini, materi yang minggu kemarin ada yang mau dipertanyakan? Tidak? Oke, berarti Bapak berpikiran positif, paham semuanya. Semoga melalui materi ini kalian bisa lebih mencintai bangsa dan negara ini. Itu adalah Pancasila sebagai ideologi. Masih ada di antara anak-anak Bapak yang tidak hafal dengan Pancasila? Tidak. Hafal semua ya. Sekarang kita bagaimana betul Pancasila itu sebagai ideologi terbuka. Bagaimana keterbuktaannya? Pancasila ini dari sisi sejarah kita sudah menerima dari guru-guru sebelumnya pada tingkat pendidikan sebelumnya, bahwasanya Pancasila ini lahir tidak dengan begitu gampang atau mudah, tapi ini lahir juga berdasarkan pemikiran-pemikiran dari bapak-bapak bangsa kita. Dia lahir pertama tidak dinyatakan sebagai Pancasila seperti saat ini, tetapi dia lahir disebut awalnya itu dengan sebuah istilahnya itu adalah Piagam Jakarta. Bedanya dengan Pancasila yang 5 saat ini dengan Piagam Jakarta itu adalah pada sila pertama. Sila pertama saat ini apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Di Piagam Jakarta bunyinya beda. Apa itu? Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Ini beda. Inilah buktinya hidup berbangsa ini tidak senantiasa kita selalu menggunakan suara terbanyak. Kalau pada waktu itu dilaksanakan pula referendum, menentukannya dengan melibatkan suara dari setiap lapisan masyarakat, Bapak yakin dia tidak akan berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dia akan tetap menjadi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Kenapa? Karena persentase Islam di negara Indonesia ini lebih besar. Dari sini kita sudah mulai menanamkan rasa toleransi. Makna keberagaman itu sudah kita sadari. Hidup berbangsa ini tidak senantiasa selalu berbicara suara terbanyak, tetapi memikirkan kelanjutan bagaimana hidup berbangsa di negara yang sudah kita nyatakan
dikatakan majemuk atau heterogen. Lahirlah Pancasila seperti sekarang ini. Kemudian Pancasila ini kita katakan dia adalah sebagai ideologi terbuka. Terbukanya itu bagaimana? Dia bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Zaman Bapak sekolah dulu seperti ini juga. Bagaimana kita bersikap diatur dan dia sesuai dengan sila-sila sampai saat sekarang. Ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya apa? Dalam bangsa hidup di negara kita ini, ya berketuhanan. Silakan juga. Terakhir penguji. Ini silakan juga. Pengaliran kepercayaan. Intinya adalah bertuhan. Kalau tidak percaya dengan ada Tuhan, bagaimana apa? Ya salah satunya komunis. Tidak bisa hidup di negara ini. Ini adalah dasar negara kita, filosofi negara kita, landasan negara kita. Inilah Pancasila. Saat sekarang, Bapak sampaikan tadi, sesuai dengan dia bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Ada enggak di antara anak-anak Bapak ini, ya, kalian ini kan orang-orang intelektual ini, Pak rasanya enggak sesuai Pak, tolong dirubah Pak sila pertama itu. Coba ada enggak terpikir oleh kalian untuk perubahan? Kalau ada terpikir merubahnya, apa kira-kira yang paling pas di dalam hal itu? Atau sila kedua itu dirubah gitu. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita rubah aja Pak dengan kemanusiaan yang adil dan biadab. Ada yang mau? Nah, begitu juga dengan persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak Bapak bersikap seperti ini sekarang ini, Bapak yakin ada kok pengaruh dari ideologi kita ini, Pancasila. Ada anak Bapak yang suka melawan dengan orang tua? Kalau melawan dengan orang tua itu bagaimana? Kalau dari sisi Islam bagaimana? Dosa? Kalau dari sisi Kristennya bagaimana? Sama. Dosa juga. Artinya apa? Kita sudah menempatkan Pancasila ini bahagian dari hidup kita. Nah, tersimpullah bagaimana keterbukaan dari Pancasila. Pancasila ini lahir dan diangkat adalah dari nilai-nilai luhur bangsa kita ini. Pancasila ini dia sudah ada di dalam kehidupan warga Nusantara ini. Kita sebut Nusantara pada waktu itu. Sudah ada. Nilai itu sudah ada. Buktinya bagaimana? Tuh, nenek-nenek moyang kita dulu kalau dalam mengambil keputusan itu senantiasa juga bermusyawarah kok. Kemudian dia juga bertuhan. Tuhan ini kita artikan adalah pengakuan yang luar biasa di luar dari diri dia. Pengakuan luar biasa. Oh, pamannya dilihat pohon ini begitu besar ini semacam. Oh, ini Tuhan, disembahnya pohon. Berarti dia yakin sudah ada Tuhannya. Dia bertuhan ke batu, bertuhan ke tembok. Nah sekarang seiring dengan perkembangan dan pencerahan bagi agama-agama yang sudah dianut sekarang ini lebih tertata lagi. Oke, pamannya saya bertuhan di situ, Pak saya bertuhan ke tembok, ya silakan aja. Berarti kalian mengakui ada kekuatan luar biasa dari tembok tersebut. Saat sekarang ada yang mau bertuhan sama tembok. Nah itu berarti keyakinan yang sudah ada di diri Anda masing-masing itu memang sudah terpakai. Artinya Pancasila sebagai ideologi terbuka ini adalah dia bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.
kita juga bisa menyesuaikan diri dengan Pancasila. Saat sekarang mungkin kalian tidak begitu mengenal lagi istilah 35 butir Pancasila. Pernah diterima? Pernah diterima di sekolah-sekolah sebelumnya melalui mata pelajaran KKN-nya 36 butir Pancasila. Di dalam itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu. Sila ketuhanan yang Maha Esa saja, apa saja yang terkandung di dalam. Juga sila kedua. Sekarang Bapak uji pemahaman kalian terhadap Pancasila. Pemahaman ya, kan kita mengacau ya. Apa semua Pancasila ya? Sekarang Bapak uji. Bapak ingin balik, tetapi nomornya jangan diganti. Sekarang coba ucapkan Pancasila itu dari 5 ke 1. Ada yang bisa? Pancasila 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 3. Persatuan Indonesia. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Kalau memang itu sudah kita hayati dan tertanam dari kita, berapa saja, bagaimana saja membacanya, itu kita tidak akan ragu lagi. Karena mau uji ya, Bapak sebut angka saja tetapi ucapkan ya. Tapi ini berhubungan dengan Pancasila ya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Luar biasa. Ini cerminan generasi Indonesia ke depan. Bangsa ini suatu saat ia akan berada di tangan kalian, maju mundurnya negara ini. Dengan kalian seperti ini, Bapak punya harapan lebih besar terhadap kalian. Jadi supaya ini lebih tertantang lagi, kita tidak begitu. Jangan kalian senantiasa disuapkan. Sekali lagi kami sampaikan, kebenaran tidak senantiasa muncul dari kami ini dari posisi guru, tetapi ada kalanya muncul dari posisi anak-anak kami. Kebenaran itu tidak saja muncul dari pendidikan yang lebih tinggi, tetapi ada kalanya muncul juga dari pendidikan yang lebih rendah. Kalau itu benar, kita jangan terlalu sulit pula untuk menerima. Sepakat kita? Sekarang kita masuk diskusi. Dalam hal ini jumlah berapa? 19 ya. Tidak hadir tadi 3 orang. 1 alfa, 2 orang sakit. Berarti tinggal 17. Jadi kita bagi 3 aja. Ada yang satu kelompok itu 4 dan ada juga 5 ya. Benar tak? Atau Bapak salah? Nah, Bapak matematik Bapak ini terlalu rendah ini. 4 orang yang tidak datang. 4 yang tidak datang ya? Alfa 2 sakit 2 Pak. Oh, 4 ya. Berarti tinggal 15. Tinggal 15. Kita bagi 5 aja. 15 ya 55 satu kelompok. Kita bagi kelompoknya dengan Bapak minta dulu siapa yang mau jadi ketua kelompok. Angkat tangan sportif aja, 1 ke depan. Siapa lagi? Pak. Oke, ke depan. Jangan ragu, emansipasi. Lagi. 1 lagi. Siapa? Ayo. Masa nggak ada? Tunjuk. Nah, diri sini. Ya, ngadap sana. Sini ngadap. Ngadap ke teman-teman. Nah. Sekarang gini.
supaya kelompok ini Bapak tidak ada istilah diskriminasi dalam hal ini ya. Anda ingin satunya dari mana? Dari sini kah? Dari situ kah? Ini kan 3 ini. Pingin mulai satunya itu dari mana? Dari sini apa dari sini? Dari sini satunya. Berarti 1, 2, 3 ya. Anda berarti kelompok 1. Pilih satu anggota Anda. Silakan. Siapa yang Anda inginkan di antara teman-teman ini? Riris Pak. Yang mana? Krisdayanti. Krisdayanti. Anda catat Krisdayanti. Anda langsung sekretaris. Siapa anggota Anda? Kan itu kan. Nah. Pilih satu. Ini. Langsung sekretaris. Catat siapa anggotanya. Siapa? Surya. Ini yang pertama ini kalau ya ketuanya laki-laki, pilih laki-laki juga ya. Jangan terpengaruh. Oke, yang dipilih kedua langsung sekretaris. Anda lagi siapa pinginnya anggotanya? Nesya Pak. Nesya. Melani Pak. Melani. Kata. Vicky. Laki-laki semua. Silakan. Arya Pak. Arya. Intan Pak. Intan. Ya. Anas Pak. Anas. Oke, lanjut. Siapa? Cindy Pak. Cindy. Berurutan. Sulis Pak. Sulis. Ya, siapa lagi? Siapa yang belum? Amel. Amel. Sudah habis semua? Udah Pak. Sudah ada dapat kelompok semua? Udah Pak. Sudah, silakan kembali ke tempat duduknya. Ya. Yang akan dibahas di dalam hal ini ada lembarannya dan silakan dibahas di dalam kelompoknya dan nanti hasil diskusinya presentasikan dan silakan ditanggapi masing-masing. Oke? Oke, untuk sederhananya ya silakan aja berhadapan, mau dipindahin kursinya ke depan boleh. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Bawa ada kursinya ke sini. Ada yang merasa kurang, silakan. Pindah sini deh. Jadi kan Ke belakang juga bisa. Oke. Dijelaskan tak sih? Dijelaskan agak nih. Terus agak kita dijelaskan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Masalah yang tentang solusinya. Solusinya apa?
Catatan yang kemarin ada? Ada? Iya, kayaknya ini. Tidak sih? Iya, kayaknya ada. Adalah suatu pandangan hidup atau sistem. Nilai dasar. Nggak ada ya. Kelompok 3, kelompok 2 ada kesulitan. Tidak. Ya. Orang cerdas. Kelompok 1 ada masalah? Tidak. Ya. Kan temukanlah apa yang dimaksud dengan Pancasila. Kita dapat ini di daerah tempat tinggal. Solusinya ada nih, solusi yang itu kayak memecahkan masalah itu tidak sih? iya kayak gitu. Landasan ya. Berarti solusi itu berarti tinggal aktivitas tuh. Kalian Aktivitas aktivitas dua. sholat udah? Ya gini. Dulu dikatakan Pancasila itu sakti. 1 Oktober itu dikatakan itu adalah hari kesaktian Pancasila. Dan mengemukakan ide-ide itulah yang ditanamkan pada Pancasila. Salah satunya seperti ini, walaupun di dalam itu ada sisi-sisi yang selesai diskusinya kan? Alhamdulillah. Sekarang ini bagaimana? Masih fresh ke pikiran? Masih. Sekarang kita coba untuk mengembalikan. Kalau masih fresh, alhamdulillah. Kalau yang belum fresh, dia kembali fresh. Yang sudah fresh, dia tambah fresh. Ya, kita coba melaksanakan sejenis ice breaking, mengembalikan semangat kita. Mungkin tadinya itu agak ngantuk-ngantuk, supaya hilang kantuknya itu kita kembalikan dengan adanya permainan-permainan. Dalam hal ini kita istilahkan dengan ice breaking. Silakan berdiri semua. Pengembalian ini mudah-mudahan bisa menciptakan kita lebih semangat lagi. Nah, apa yang Bapak sebut itu yang kalian pegang. Nah, apa yang disebut itu yang dipegang. Apa perintah Bapak? Kalau dua-dua, kumpul dua-dua. Kalau Bapak bilang meja, ya pegang meja. Kalau Bapak bilang kursi, ya pegang kursi. Ya kalau Bapak pegang kepala, ya kepala. Kalau Bapak bilang dua-dua, ya dua-dua kumpul. Ya. Oke. Kepala. Konsentrasi ya. Oke. Kaki. Kuping. Telinga. Kepala. Pinggang. Bahu. Pundak. Leher. Kepala. Pinggang. Lutut. Kaki. Kepala. Oke.
silakan duduk. Kita coba juga dengan mindfulness, kembali konsentrasi. Ingat dan pikiran kalian itu konsentrasi, kemudian ingat kata-kata yang Bapak ucapkan. Ya. Coba pejamkan matanya. Relax. Posisi Anda relax, mata tetap terpejam. Kemudian Anda merenung. Anda ini adalah generasi terbaik. Renungkan terus. Anda akan tetap menjadi generasi terbaik. Terbaik untuk semuanya. Terbaik untuk orang tua. Terbaik untuk keluarga, terbaik untuk teman-teman, terbaik untuk masyarakat. Terus relax, relax terus. Semakin dalam, renungkan. Semakin dalam, renungkan. Anda adalah generasi terbaik. Anda adalah anak-anak baik. Anda adalah harapan dari keluarga dan orang tua. Tetap baik, tetap baik. Renungkan terus, pejamkan terus, renungkan. Kalian adalah generasi terbaik. Relax, tetap relax. Kalian adalah generasi terbaik. Generasi terbaik. Jam terus. Kita diskusi. Semoga menghasilkan yang terbaik. Dan Bapak yakin apa yang kalian buat itu adalah yang terbaik. Karena Bapak berhadapan dengan generasi terbaik. Sekarang kelompok 1. Kelompok 1, silakan sampaikan pembahasannya, nomor berapa yang harus Anda bahas. Kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3, silakan dengan tugas masing-masing. Tetapi untuk presentasi ini, karena kita sudah dalam posisi yang ideal seperti ini, tidak perlu untuk tampil ke depan ini. Cukup di posisinya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan pikiran-pikiran dari teman-teman saya dalam bentuk hasil diskusi dengan soal tentukanlah apa makna dari Pancasila sebagai ideologi dan kaitkanlah masalah-masalah yang sering bertentangan dengan ideologi Pancasila di Indonesia serta carikan solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Ideologi Pancasila adalah suatu pandangan hidup atau sistem dari nilai dasar yang menjadi landasan bagi negara dan seluruh bangsa Indonesia. Sekian pendapat dari kelompok 3. Terima kasih. Ada yang dipertanyakan? Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3, mengapa Pancasila menjadi ideologi nasional? Baiklah, saya dari kelompok 3 akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 1. Karena di dalam sila-sila Pancasila mengandung nilai hidup, mengandung segala aspek dalam hidup sebagai bangsa negara Indonesia. Benar Pak, tapi saya ingin menambahkan. Iya. Mengapa Pancasila menjadi ideologi nasional? Karena nilai-nilainya menjadi cita-cita non-motif penyelenggaraan negara. Untuk itulah negara Indonesia bisa mewujudkan kehidupan yang berkemanusiaan, keadilan, berkerakyatan, dan berkebutuhan. Nilai-nilai luhur secara menyeluruh, secara nasional itu sudah ada di sana. Makanya dia ini menjadi dasar negara kita.
Kalau sudah menjadi dasar negara ini, berarti milik dari Sabang sampai Merauke. Disitulah nilai-nilai luhur bangsa kita ini ada. Sampai Merauke, orang-orang suka bermusyawarah, suka bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Intan. Kepada Intan kami persilahkan. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Soalnya, kemukakanlah apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai ideologi dan kaitkanlah masalah-masalah yang sering bertentangan dengan ideologi Pancasila di daerah tempat tinggalmu, serta carikan solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Yang dimaksud dengan Pancasila sebagai ideologi adalah cerminan cara berpikir orang atau masyarakat yang sekaligus membentuk orang atau masyarakat itu menuju cita-citanya. Ingin menanyakan, sebutkan masalah yang sering bertentangan dengan Pancasila dan sebutkan contoh serta solusinya. Baiklah, saya akan menjawab dari kelompok 1. Menyontek solusi, mengutamakan rasa percaya diri terhadap hal yang kita lakukan. 2. Terlambat, solusi, tidur dan bangun lebih awal. Pertanyaan dari kelompok 1. Korupsi melanggar prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam Pancasila. Korupsi juga dapat merugikan negara dan masyarakat serta menghambat pembangunan. Akan kehendak bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini ada di dalam istilah 36 butir Pancasila itu. Silakan searching, itu akan ada sifat-sifat itu sila yang mana yang dilanggar. Dan terurai. Oke, kelompok 1, kelompok 3 ada yang mau menambahkan? Silakan. Oh, menanyakan. Oke, lanjut. Saya dari kelompok 3 ingin menanyakan tentang suatu kejanggalan disebutkan dalam hasil diskusi, yaitu mencontek. Apa yang bertentangan dengan hal tersebut? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Mencontek bertentangan dengan nilai, sama halnya dengan mencuri hak orang lain, dan bertentangan dengan sila kelima. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang contoh pelaksanaan Pancasila sebagai ideologi yang pernah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Gotong royong dalam membersihkan lingkungan masyarakat. 2. Menghormati simbol-simbol negara seperti bendera merah putih. 3. Menghormati dan menghargai pendapat orang lain dalam diskusi dan perdebatan. 4. Tidak melakukan diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. 5. Berpartisipasi dalam memilih umum untuk memilih pemimpin. 5. Membayar pajak tepat waktu. Apakah kelompok lain ingin bertanya atau menambahkan pendapat tentang contoh pelaksanaan Pancasila sebagai ideologi? Saya dari kelompok 3 ingin menanggapi soal diskusi dari kelompok 1. Menghormati simbol negara itu berdasarkan sila keberapa? Bendera merah putih itu tidak ada di Pancasila, namun itu memiliki makna dari burung Garuda Pancasila. Lebih tepatnya, simbol negara itu bukan di sila, namun di burung Garuda Pancasila. Di situ sudah ada arti
untuk menghormati simbol negara di dalam Garuda Pancasila. Itu simbol negara itu dilambangkan dalam sila keberapa gitu. Simbol negara yang pertama kita harus pahami dulu apa yang menjadi simbol negara di kita. Yang menjadi simbol negara kita adalah burung Garuda. Apalagi bendera. Apalagi bahasa. Jadi simbol negara kita ada di dalam semua sila tersebut. Tidak merujuk kepada satu sila saja. Sila pertama apa tadi? Sila kedua. Sila ketiga. Sila keempat. Sila kelima. Ya itu, ya semangat itu kan. Jangan berada dalam sebuah keraguan-raguan. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih kepada semua kelompok. Tepuk tangan kita semua. Jadi inilah proses pembelajaran kita yang kita laksanakan. Kemudian Bapak juga mau minta dari kalian sejenis mungkin backnya terhadap kita terhadap Bapak lagi. Bagaimana menurut kalian proses pembelajaran hari ini? Silakan. Ada yang mau menyampaikan? Silakan. Refleksinya. Bagaimana proses pembelajaran kita hari ini? Seru. Ada menyenangkan? Jadi mudah-mudahan ini kita tetap berlanjut, kita tingkatkan. Jangan bosan-bosan menebarkan nilai-nilai kebaikan. Apakah itu terhadap diri kita sendiri, terhadap teman, terhadap lingkungan kita. Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Refleksi untuk hari ini cukup sekian. Tutup proses pembelajaran ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terkurangnya mungkin ada yang tidak pas Bapak nyampaikan, Bapak mohon maaf. Tapi sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Silakan pimpin salah satu oleh ketua kelasnya. Iya. Mohon siap. Berdoa dengan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Silakan.